Ya begitu kan ya, penangkapan ini agak aneh begitu kan, dan banyak kritikan dari publik begitu, bahkan dari kubu Roy Suryo itu sendiri. Kritikannya adalah salah satu kenapa penangkapan ketika Roy Suryo itu baru datang. Artinya jam 7 itu baru siap-siap lah begitu kan ya, belum pakai baju dan sebagainya, tiba-tiba sudah dihadang begitu kan, kabarnya maksudnya sudah dijemput begitu kan ya, sudah ditangkap. Kemudian jam 6 itu Dr. Tifa, lalu kemudian jam 7 adalah Roy Suryo. Ini ada apa begitu? Kenapa proses ini tidak melalui pemanggilan begitu kan, lalu kemudian jadi tersangka, lalu kemudian ditetapkan atau ditahan begitu? Tetapi Dr. Tifa belum bisa diganggu karena dia sedang menjalani ujian seminar hasil disertasi dia di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Jadi kami menyesalkan dan protes keras terhadap penangkapan ini karena menurut kami tidak ada alasan baik subjektif maupun objektif ya. Alasan subjektif, kalau objektifnya itu undang-undang yang mengatur secara objektif, subjektif untuk melakukan penangkapan dan penahanan. Misalnya upaya melarikan diri, rasanya sangat aneh dan sangat lucu kalau misalnya ada pemikiran seperti itu, karena klien kami ini sudah mengalami wajib lapor 30 kali, mungkin hampir 30 kali sejak ditetapkan sebagai tersangka dan diperiksa pada tanggal 13 November 2025. Tersangkanya 7 November, kemudian diperiksa 13 November, kemudian menjalani wajib lapor hingga hari ini ya. Itu sudah hampir 30 kali, sehingga tidak upaya paksa berupa penangkapan. Nah, saat terjadi diskusi, memang klien kami dan juga istrinya Bu Ririn memberikan klarifikasi bahwa sebaiknya proses penangkapan didampingi oleh kami dari tim PH, sehingga kami bisa yakin dua hal. Pertama, pihak yang melakukan penangkapan adalah pihak Kubu Roy Suryo merespon penangkapan terhadap Roy Suryo dan Dr. Tifa terkait kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Jokowi. Kuasa hukum Roy Suryo, Ahmad Hosinuddin, menduga ada kepentingan politik yang mengintervensi di balik penangkapan tersebut. Hosinuddin mengatakan penangkapan tersebut mengonfirmasi adanya kekuatan politik di balik kasus yang menyeret nama Jokowi. Menurutnya, intervensi tersebut mengabaikan pemanggilan dengan cara peradab. Seperti diketahui, Roy Suryo telah ditangkap oleh Polda Metro Jaya pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Selain Roy Suryo, Dr. Tifa juga telah ditangkap di kediamannya pada pagi tadi. Organisasi pendukung Jokowi menganggap penangkapan Roy Suryo dan Tifa sebagai bagian dari proses hukum dan menghormati hal itu. Sekretaris Jenderal Projo, Freddy Alex Demanik, mengatakan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Freddy membantah bahwa ditangkapnya Roy dan Tifa merupakan bentuk pelayanan kepolisian kepada Jokowi. Ahli digital forensik Rismon Sianipar mengomentari penangkapan Roy Suryo dan Dr. Tifa terkait kasus ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Rismon menyebut tuduhan Roy Suryo dan Dr. Tifa soal ijazah palsu akan terbongkar di persidangan. Ia pun menegaskan metodologi yang dilakukan keduanya tidak ilmiah. Hal itu disampaikan Rismon Sianipar saat ditemui di Polda Metro Jaya pada Jumat 19 Juni. Ia mengatakan selama ini Roy Suryo CS selalu berpendapat bahwa ijazah Jokowi 99% adalah dokumen palsu. Namun Rismon menegaskan jika Roy Suryo CS masih bersikeras, maka tuduhan itu akan terbongkar di persidangan. Terlebih menurut Rismon, tudingan Roy CS dapat dengan mudah dibantah. Hal itu karena tidak ada saksi fakta dan minimnya ahli. Di satu sisi, kuasa hukum Dr. Tifa yakni Aziz Yanuar menilai penangkapan pada Jumat pagi itu membuat situasi gaduh. Ia pun meyakini penangkapan Roy Suryo dan Dr. Tifa berbau politik. Aziz juga menyebut Jokowi memilih melaporkan kasus ini ke ranah hukum sehingga prosesnya berlarut-larut.